وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah, satu ketika ada seseorang yang ketika itu beliau datang ke masjid, tiba-tiba langsung sujud di depan pintu masjid. Di teras masjid, orang ini tiba-tiba sujud sambil menangis. Kebetulan pada saat itu ada imam di dalam masjid. Lalu ketika dilihat oleh imam, ternyata ada seorang bapak-bapak. Dia sujud di tempat penyimpanan sendal, artinya di tempat yang belum suci. Ya, ada sendal di sampingnya. Lalu kata imam, ya udah, dibiarkan dulu saja. Kebetulan saat itu sebelum subuh. Lalu sang imam membaca Al-Quran. Ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah, ternyata si imam mendengarkan ada salah satu jamaahnya yang sholat sambil menangis terseduh-seduh. Ketika selesai sholat, maka sang imam melihat ternyata yang nangis ketika sholat jamaah itu adalah bapak-bapak yang sujud sambil menangis sebelum subuh. Setelah berzikir, maka sang imam mendekati bapak-bapak itu dan bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, kalau saya boleh tahu yang menyebabkan bapak ini menangis ketika sholat, bahkan sebelum dimulai sholat subuh itu apa? Kata bapak-bapak ini menjawab, mohon maaf Ustaz, kalau misalkan saya menangis sehingga mengganggu jamaah lain ketika sholat. Jadi saya ini orang yang bukan baik Ustaz, orang yang penuh dengan dosa. Saya ini tersentuh mendengar hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla arba'ina yawman fi jama'ah." Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah, kemudian dia tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, takbir yang pertama, kutiba lahu bara'atan, Allah akan memberikan dua keutamaan. Bara'atun minan nar, Allah akan berikan dia sehingga dia dibebaskan dari siksaan api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, kemudian Allah bebaskan dirinya sehingga ia tidak memiliki sifat kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 241. Saya takut Ustaz, saya ini banyak dosa, saya takut siksaan api neraka. Saya berambisi ketika mendengar hadis Rasulullah ini, saya berazam, saya gak mau ketinggalan sholat jamaah, gak mau ketinggalan takbir pertama bersama imam. Karena orang yang paling ringan ketika diberikan siksaan neraka oleh Allah, akibatnya adalah otaknya bisa mendidih Ustaz. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim nomor 213, "Inna ahwana ahlun nar adaban." Sesungguhnya orang yang mendapatkan siksaan api neraka yang paling ringan ketika dia diberikan sendal, kemudian memiliki dua tali dengan sendal yang terbuat dari api neraka, itu menyebabkan otaknya mendidih saking panasnya, seperti mendidihnya api, seperti mendidihnya air ketika dididihkan oleh api di dalam kuali. Saya takut Ustaz, ya. Harus dengan cara apa lagi saya ini bertobat kepada Allah? Kenapa saya menangis Ustaz? Kata bapak, karena ini adalah hari ke-40 Ustaz. Jadi Masya Allah, ketika saya terbangun, ternyata sudah kumat. Astagfirullah, ini hari ke-40. Langsung saya mengambil mobil, saya gas kencang-kencangnya, saya cari masjid yang sekiranya masjid belum dimulai sholat jamaah subuhnya. Ternyata alhamdulillah Ustaz, masjid di mana Ustaz di dalamnya itu belum dimulai sholat berjamaah subuhnya. Maka saya langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di teras masjid.
Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada saya agar saya tetap tidak tertinggal sholat jamaah, tidak tertinggal takbiratul ihram pertama bersama imam. Pertanyaannya jamaah yang menggunakan Allah, apakah penyesalan yang dirasakan oleh bapak-bapak ini sehingga bapak itu menangis sebelum sholat subuh sampai ketika sholat subuh berjamaah sama seperti kita? Atau sebaliknya kita ketika ketinggalan sholat jamaah di masjid merasakan sesuatu yang biasa-biasa saja? Maka berarti ada yang salah di dalam hati ini. Allah berikan hati yang bersih. Allah tunjukkan kepada bapak-bapak itu sebuah kebaikan. Bapak ini tidak mau tertinggal kebaikan sedikit pun. Kebaikan sedikit pun darinya. Ketika kebaikan itu hilang dari dirinya, maka dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Maka seharusnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh bapak-bapak itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mengambil pelajaran. Karena tidak ada yang bisa terselamatkan dari dosa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jika Bapak ini takut dengan siksaan api neraka, bagaimana dengan dahsyatnya siksaan api neraka yang akan diberikan oleh Allah dengan siksaan yang berat? Yang ringan saja otak sudah mendidih, apalagi yang berat. Kita bisa sentuh kulit kita. Kita kena setrikaan aja, kena knalpot motor saja kita sudah merintih kesakitan. Bagaimana nanti Allah akan balas kepada orang-orang yang gemar berbuat dosa, terus melakukan dosa, tidak ada rasa taubat, berkeinginan menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu, meskipun kita tidak terhindar dari yang namanya dosa, minimal kita tetap bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kata Rasulullah, beristighfarlah satu hari 100 kali, syukur lebih. Mudah-mudahan dari nasihat yang disampaikan saya bisa mengamalkan. Begitupun para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala